Hairul Saleh berdiam diri menggunakan beberapa radio gelap untuk mendengarkan berita dari luar negeri seperti dari siaran BBC London. Hairul Saleh tengah duduk di atas kursi, tangannya tampak mengutak-atik siaran radio. Seperkian detik dirinya tersentak ketika mendengarnya. Setelahnya ia berdiri kemudian berjalan keluar menghampiri Sukarni dan Wikana. Hairul Saleh lalu memberitahu mereka. Sukarni, Wikana dengar. Kaisar Jepang telah memberitahukan kepada kita bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Itu adalah kabar baik bagi bangsa kita. Sekarang ini kita bisa manfaatkan untuk kemerdekaan bangsa kita yang telah kita tunggu-tunggu. Dengan adanya berita ini, kita dapat memudahkan untuk memerdekakan bangsa. Apakah kita akan ikut sertakan PPKI? Lupa PPKI jejak siapa? Bagaimanapun juga secepatnya kita harus memerdekakan bangsa Indonesia. Ah, betul Bung. Maka dari itu kita harus memberitahu para golongan tua tentang berita ini secepat mungkin. Baik, mari kita desak mereka malam ini juga. Pada tanggal 15 Agustus 1945, sekitar pukul 10 malam, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, di kediaman Bung Karno, sekelompok pemuda dan kelompok Bung Karno membahas proklamasi kemerdekaan. Diskusi serius terjadi di antara mereka. Bung Karno, sudah saatnya kita berevolusi. Apa yang kau tunggu? Ribuan pasukan telah siap mengepung dan menyerang Jepang. Kita harus merebut kekuasaan. Kami rela merelakan nyawa demi negara. Jika Bung tidak memproklamasikannya malam ini, maka besok akan terjadi genosida dan pembantaian. Ini leherku, tarik diriku dan potong leherku sekarang. Jangan tunggu besok, Pak. Karena bicaramu keterlaluan. Jepang ialah masa lalu. Sekarang kita melawan Belanda. Jika Anda tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan Anda mampu dan bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa tidak Anda sendiri mendeklarasikan kemerdekaan Anda sendiri? Jika Jepang sendiri menyerang dalam perang suci, kita harus menunggu untuk diberikan kemerdekaan. Mengapa kita tidak mendeklarasikan kemerdekaan kita sebagai sebuah bangsa? Bagaimana segenap kekuatan ini untuk melawan Jepang dan cadangan penuhnya? Bagaimana kita mempertahankan bangsa Indonesia kita jika kita tidak mendapatkan bantuan dari Jepang dan sekutu kami? Bagaimana pendapat kalian mengenai rancangan para pemuda golongan muda? Menurut saya, rencana mereka terkesan terburu-buru dan sangat beresiko. Lebih baik kita bicarakan perihal kemerdekaan lebih matang pada tanggal 18 Agustus. Alangkah baiknya kita tidak terburu-buru demi keselamatan seluruh rakyat. Selang beberapa waktu, Hatta akhirnya mengumumkan bahwa ia tidak dapat menerima rencana para pemuda tersebut karena kurangnya perhitungan dan kemungkinan akan membahayakan banyak nyawa. Ada kepentingan apa kalian datang sebagai ini? Pak, ikut kami Bung. Untuk apa? Saya tidak mau. Anda dan Bung Hatta akan kami bawa menjauh dari pengaruh Jepang. Sebaiknya Anda ikut juga Bu Fatmawati. Bagaimana, Bung? Siap-siap saja, Pak. Karena Soekarno tidak memiliki pilihan lain, ia dengan sang istri dan anak pun pergi mengikuti kedua pemuda dari golongan muda yang memegang alat. Bung Hatta, buka pintunya. Ikut kami Bung Hatta. Bung Karno juga ikut bersama kami. Apa gunanya saya ikut? Demi kebaikan bangsa dan kita semua, Bung. Ah, sudah saya bilang, mengapa tidak saudara sendiri yang melakukan muslaan semalam? Paksa kami seret kau, Bung. Rengas Dengklok 16 Agustus 1945. Sehari penuh Soekarno dan Hatta berada di Rengas Dengklok. Maksud para pemuda untuk menekan mereka supaya segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan terlepas dari segala kaitan dengan Jepang. Revolusi sudah selesai ini, kalau Bung tidak memulainya malam ini lalu apa? Rupa-rupanya tidak membuahkan hasil. Agaknya keduanya memiliki wibawa yang cukup besar. Para pemuda yang membawanya ke Rengas Dengklok segan untuk melakukan penekanan terhadap keduanya. mengapa tanggal 17? Apakah ada alasannya? Karena tanggal 17 tanggal baik, di mana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17, dan umat muslim pun sholat dalam satu hari itu ada 17 rakaat. Maka dengan itu saya menyatakan, saya memilih hari Jumat 17 Agustus 1945. Tak lama setelahnya, Fatmawati datang menghampiri Soekarno dengan membawa anaknya, Guntur. Bung, mari pulang ke Batavia. Kalau buat Bung tidak apa-apa. Tapi bagaimana dengan Guntur? Susu yang diberikan kepada dia tadi sedikit dan sekarang sudah habis. Ayo Bung, kita pulang sekarang. Sabarlah, Pak. Kita pulang sekarang. Golongan muda yang terdiam setelahnya saling melirik mendengar percakapan tadi. Lalu beberapa darinya menghela nafas berat membuat Fatmawati geram dan ikut terdiam menahan emosi. Lambat laun, Subarjo mengetahui keberadaan jelas Soekarno dan Hatta.
Golongan pemuda yang diwakili oleh Wikana berbicara kepada Subarjo dan menjelaskan di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta, serta ditanyakanlah keputusan dari golongan tua tentang usulan semalam. Bagaimana? Apakah golongan tua setuju jika proklamasi diadakan secepatnya? Sesuai dengan yang Bung Hatta katakan, kami menolak. Golongan muda memang kurang pertimbangan. Apa kalian melihat Bung Karno dan Bung Hatta? Mereka semua ada di tangan kami. Semua keputusan ada di tangan. Gegabah kau! Apabila proklamasi diadakan secepatnya, maka kami bisa saja menugaskan mereka. Bawa saya ke tempat mereka. Sekali lagi, tindakan kalian terlalu gegabah. Wikana lantas membawa Subarjo ke tempat pengasingan Soekarno dan Hatta. Dengan hilangnya Soekarno dan Hatta, rapat anggota PPKI tidak dapat berlangsung. Oleh karena itu, Subarjo mencari tahu keberadaan Soekarno dan Hatta. Kecurigaan Subarjo dibenarkan saat ia melihat para golongan pemuda yang terburu-buru, membuat Subarjo bertindak. Nego antara anggota PPKI dan golongan pemuda pun tak berubah. Setujui saja, Bung Karno dan Bung Hatta tidak akan bisa menolak. Tidak, Bung Karno dan Bung Hatta tetap harus andil. Izinkan mereka untuk kembali ke Jakarta secepatnya. Apa dengan dibebaskannya mereka akan memberikan jaminan kepada Indonesia untuk segera mempercepat proklamasi? Kalau proklamasi tidak dilakukan, saya berani ditembak mati. Laksamana, ini kami. Ada apa ramai-ramai begini? Mari masuk. Golongan muda mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyegerakan proklamasi setelah mendengar bahwa Jepang mengaku kalah pada Sekutu. Apakah diperbolehkan kami menulis naskah proklamasi di sini, Laksamana? Jika kalian kemari dengan alasan keamanan, maka saya bersedia. Silakan saja. Tolong ambilkan alat itu di belakang. Baik, Laksamana. Saudara-saudara, mau bagaimana bunyi naskah proklamasi? Bagaimana jika kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Baik, Bung. Itu ide bagus. Terima kasih atas idenya. Bung, ini kertasnya. Baik, Bung. Terima kasih. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hari 17, bulan 8, tahun 40. Naskah proklamasi sudah selesai. Bagaimana? Setuju? Kami setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir di sini? Saya rasa jangan, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja. Kami setuju. Sayuti, tolong ketikkan naskah proklamasi. Siap, Bung. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Mulai 10 pagi, terdengar bagus. Gimana kita akan melaksanakannya? Di lapang ibadah saja, karena tempatnya cukup strategis untuk tempat proklamasi. Jangan kadang lebih baik di depan halaman rumah Bung Karno saja. Apa alasannya demikian? Demi keamanan kita semua, lebih baik cari aman saja. Di depan rumah Bung Karno, keamanan lebih terjamin. Para pemuda berbisik lalu menerima usulan dari Hatta. Maka didapatkanlah mufakat bahwa proklamasi akan dilaksanakan di depan rumah Soekarno. Sementara itu, dia mengabadikan momen penulisan naskah proklamasi itu di kameranya. Ini naskahnya sudah selesai, Bung. Silakan ditandatangani. Silakan ditandatangani. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Fatmawati merupakan sosok perempuan yang visioner dan berani. Ketika ada kain merah dan putih yang saat itu untuk pakaian jabang bayi, dia berpikir bagaimana jika Indonesia dimerdekakan tapi tidak ada yang dikibarkan. Meski saat itu banyak rakyat yang sangat takut bila mengibarkan bendera, dari tangan Fatmawati diuntailah bendera merah putih. Fatmawati tergesa menghampiri suaminya yang pulang ke rumah dengan muka yang lusuh lalu memberinya segelas minuman setelah suaminya terduduk di atas kursi di tengah rumah. Karena ku lihat lagi lenti bulu matamu, bibirmu dan rambutmu yang kau biarkan jatuh bergerai di keningmu. Makin mengajak. Diminum dulu. Terima kasih, Pak. Bagaimana keputusannya? Alhamdulillah, sudah selesai secepatnya.
saya akan dikeluarkan proklamasinya. Sudah kuduga keputusannya seperti itu. Jika memang keputusannya seperti itu, tidak mungkin Indonesia merdeka tanpa ada sesuatu yang dikibarkan. Terimalah ini sebagai simbol bangsa Indonesia merdeka. Terima kasih, Pak. Keesokan harinya, Jumat pagi pukul 10, semua orang berkumpul di halaman depan Rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri, tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa, nasib tanah air kita dalam tangan kita. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami malam hari telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu berpendapat bahwa hari inilah waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Perlu diingat, dia menyimpan draft proklamasi di catatan. 40 tahun lamanya ia simpan sendiri draft tersebut semenjak tak sengaja ia melihat Sayuti membuangnya tanpa alasan. Dengan majunya zaman, Indonesia sah menjadi negara dan mempunyai pemerintahan yang sah. Dengan adanya pemerintahan yang sah, akhirnya dia memutuskan untuk memberikan catatan tersebut pada pemerintahan Republik Indonesia.